Bukti peralihan hak atas tanah, entah itu berupa akta jual beli ataupun akta hibah, kita akan fokus terhadap dua akta ini. Di masyarakat sering terjadi permasalahan hingga berakhir pada gugatan dan putusan pada akhirnya menyatakan akta hibah maupun akta jual beli tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Nah, pertanyaannya, bagi sahabat-sahabat yang ingin melakukan upaya hukum atau membatalkan atau menyatakan akta hibah maupun jual beli itu tidak berkekuatan hukum, ini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sering terjadi di masyarakat peralihan dalam bentuk akta, baik itu akta hibah maupun akta jual beli, berakhir dengan gugatan hingga putusan. Bahkan beberapa kali di kantor saya, ya kan, ketika melakukan upaya hukum gugatan, amar putusannya menyatakan akta hibah nomor sekian-sekian, akta jual beli sekian-sekian tidak berkekuatan hukum mengikat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Mas Habaib cara membatalkan akta hibah atau akta jual beli jika terjadi dalam tanda kutip akta tersebut bermasalah, baik secara formil maupun substansi dari isi aktanya. Nah, pertama, ini harus dipahami oleh sahabat-sahabat. Jika sahabat ingin membatalkan baik berupa akta-akta, produk administrasi, bahkan sertifikat, jika fokusnya membatalkan, maka itu merupakan kompetensi absolutnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) ya. Nah, pertanyaannya, Mas Habib, kalau ke PT-UN kan jauh tuh, ya kan? Sedangkan ini yang bermasalah, masalah formil, ada pihak-pihak yang harusnya menjadi pihak dalam akta tersebut tidak dimasukkan. Nah, ini sahabat-sahabat. Kalau itu berupa akta hibah, ya, maka mengajukan pencabutan hibah dan atau pembatalan hibah itu ke Pengadilan Agama. Jika ditemukan secara formil maupun rukun-rukun hibah itu yang tidak terpenuhi, kan sudah jelas ya sahabat-sahabat. Salah satu rukun hibah itu salah satunya adalah ada al-wahib, ya, atau pemberi hibah, ada yang menerima hibah, ada sirat atau ijab kabul dan lain sebagainya. Tidak melebihi sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah, ya kan. Nah, ini. Maka itu mengajukannya ke Pengadilan Agama, ya kan. Itu. Kalau itu berupa dari orang tua kepada anak, maka itu hibah bisa dicabut kapanpun, ya. Tapi kepada orang lain, ya kan, hibah itu tidak bisa dicabut kecuali dengan beberapa hal, ya kan. Itu secara spesifik nanti akan saya bahas di syarat sahnya hibah dan batalnya hibah, kan begitu. Ini kita fokus terhadap aktanya, ya kan. Maka diajukanlah gugatan hibah itu, ya kan, pencabutan atau pembatalan hibah itu di Pengadilan Agama, dan amarnya meminta kepada majelis hakim, ya kan, untuk mencabut atau membatalkan hibah antara A dengan B. Itu amar pertama. Dan yang kedua, meminta kepada majelis hakim bahwa akta hibah nomor sekian 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 dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Itu bukan dibatalkan aktanya, ya. Kalau aktanya itu seperti saya sampaikan tadi, itu merupakan kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, dicatat ya sahabat-sahabat. Maka kita meminta agar hibahnya yang dibatalkan
implementasi dari hibah yang dituangkan melalui akta itu, kita meminta aktanya tidak berkekuatan hukum yang mengikat, bukan batal. Itu kalau berupa hibah. Kalau berupa akta jual beli nih Mas Habaib, ternyata ada pihak yang tidak tanda tangan di situ, sedangkan pihak ini merupakan orang yang memiliki hak juga dalam peralihan itu. Maka sahabat-sahabat bisa menggugat di mana? Di pengadilan negeri. Apa titlenya? Titlenya gugatan perbuatan melawan hukum, dasarnya pasal 1365 KUHP Perdata. Segala perbuatan yang berdampak kerugian material dan imaterial bisa melakukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum. Begitu sahabat-sahabat. Jadi bisa digugat di pengadilan negeri, dijelaskan deposita itu, ya kan? Kronologinya, terus yang paling penting pihak-pihaknya, ya kan? Penggugat yang memiliki kepentingan dan memiliki legal standing sebagai penggugat, ya kan? Dan yang kedua tergugat. Tergugatnya itu adalah pihak yang membuat penggugat ini merasa dirugikan baik material dan imaterial dengan adanya akta jual beli itu. Nah, yang paling penting lagi, baik akta jual beli maupun akta hibah, ya, kalau kita mau menggugat hibah dan perbuatan melawan hukum, masukkan turut tergugat. Siapa dalam hal ini turut tergugat? Yaitu pihak atau instansi yang mengeluarkan produk tersebut. Dalam hal ini PPATS atau PPAT, ya sahabat-sahabat. Itu dimasukkan sebagai turut tergugat, di mana nanti petitumnya meminta kepada majelis hakim agar turut tergugat ini tunduk dan patuh terhadap putusan. Kalau putusannya dimenangkan oleh penggugat dan tergugat kalah, ya PPAT-nya harus tunduk terhadap itu. Nah, kalau seumpama akta hibahnya atau akta jual belinya itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, maka PPAT atau PPATS dalam hal ini harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Itu sahabat-sahabat, itu penting sekali. Jangan tidak dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan nanti kekurangan pihak, ya sahabat-sahabat, ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah kalau itu berupa hibah, ya kan, akta hibah, maka silahkan lakukan upaya hukum gugatan hibah, ya kan, pencabutan dan atau pembatalan hibah di pengadilan agama. Kalau itu berupa akta jual beli, silahkan lakukan upaya hukum di pengadilan negeri. Titlenya perbuatan melawan hukum. Dan ingat, petitumnya itu harus meminta kepada majelis hakim menyatakan akta nomor sekian-sekian yang diterbitkan oleh PPAT atau PPATS itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Jangan minta dibatalkan, ini harus digarisbawahi. Karena kalau minta dibatalkan, itu aktanya, itu nanti kompetensinya pengadilan tata usaha negara. Bisa dieksepsi, sahabat-sahabat. Namanya eksepsi kompetensi absolut, sahabat-sahabat. Bisa NO nanti itu, kan begitu. Maka dari itu, sahabat-sahabat, itu kesimpulannya. Dan yang terakhir, jangan lupa pihak-pihaknya, penggugat dan tergugat yang memiliki legal standing dan juga turut tergugat dimasukkan untuk tunduk patuh terhadap putusan. Demikian, sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Edukasi ini semata-mata agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak tapi hak-haknya terdolimi. Tapi yang harus digarisbawahi bahwasanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kepolisian, ya, pidana maupun perdata itu adalah solusi terakhir. Tetap tanamkan dalam hati, tetap kita harus viralkan tagar damai itu indah. Berdamai itu jauh lebih indah, makanya itu termaktub dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Saking pentingnya mediasi, dan kita memegang teguh asas as-sulhu hiya khair, damai itu baik, damai itu indah. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi
haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.